Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih gitu ya antusiasnya gitu untuk ikut klase kita yang ketiga berarti ya ketiga. Jadi tadi perkenalannya cukup lama gitu karena saya juga ini ya kita ini bootcamp yang paling rame kayaknya deh, paling rame sebelum-sebelumnya. Jadi kayak jadi terima kasih gitu ya buat teman-teman yang sudah daftar di bootcamp yang sekarang ini. Saya coba sambil share screen ya. Jadi seperti tadi yang Dwi udah jelaskan gitu ya maaf, bootcamp ketiga ini kita itu memang akan fokus ke lanskap gitu ya. Sebenarnya proses proses lanskapnya itu seperti apa dari proses desain terus sampai ke gambar kerja sebenarnya si structure design to structure itu maksudnya gitu. Jadi dari kita konsep awal lanskap itu seperti apa sampai menghasilkan output gambar gambar kerja gitu ya yang bisa atau seringkali dipakai gitu dari suatu project gitu khususnya di project lanskap. Seperti juga yang teman-teman sering lihat gitu ya di Instagramnya kelasnya, kalau memang topik bootcamp kita yang sekarang ini fokusnya karena memang desain gitu ya, jadi ini nggak terlalu besar, ini bukan kawasan gitu ya, jadi ada satu landscape resort gitu ya, akan kita coba olah gitu ya dari konsep sampai eh, detail gambar rencana, terus rendering dan segala sampai dengan potongan detailnya seperti apa gitu. Jadi biar lebih dalam gitu materinya. Jadi areanya nggak terlalu luas, tapi kita nanti bisa coba belajar banyak di satu area ini gitu. Nah, terus sebenarnya ini tadi sudah disampaikan gitu ya, sudah memperkenalkan gitu. Terus saya coba. Nah, mungkin saya coba jelaskan gitu ya, kayak landscape bootcamp ini rule-nya itu seperti apa di selama 6 sesi ini gitu. Jadi ini juga berdasarkan yang kami baca gitu ya di Google Form, harapan teman-teman gitu di kelas bootcamp landscape ini seperti apa gitu. Jadi memang beragam sih harapan dan keinginannya teman-teman gitu ya. Tapi kami coba tangkap gitu ya, untuk seringkali memang kadang-kadang kelas-kelas yang dibuka gitu memang kayak cuman fokus untuk gimana sih tutorial aplikasinya, mengerjakan ini, tahap-tahapannya gimana, warna ini dan segala macam. Tapi ada beberapa aspek gitu yang sebenarnya poin inti dari desain lanskapnya itu nggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kami coba mudah-mudahan terdeliver juga dengan efektif 6 kali pertemuan ini mengakomodir dua itu tadi. Jadi kita akan coba di awal jelaskan design thinking-nya gitu, isi dari apa sih sebenarnya yang diperhatikan gitu dari desain landscape, terus nanti di akhir gitu ada semacam tutorial untuk menghasilkan produksi gambarnya itu. Jadi misal design thinking-nya itu gimana sih dari proses desain itu, dari konsep-konsep yang didapat, terus jadi hasilnya sampai site plan, terus nanti ada bagaimana sih cara memilih material lanskap karena memang akan berbeda begitu ya teman-teman yang mungkin background-nya di arsitektur, interior gitu. Jadi yang sering pilih materialnya yang di dalam ruangan gitu karena lanskap kan di luar gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang biasa sering digunakan gitu. Nah, itu juga sudah termasuk di bootcamp ini nanti kita akan coba jelaskan beberapa opsi-opsi jenis material, jenisnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, juga yang bisa dipakai gitu di proyek-proyek lanskap berikutnya gitu. Terus selain material juga ada nanti kayak pemilihan vegetasi termasuk juga jenis vegetasinya dan speknya gitu. Terus ada selain vegetasi material itu tadi juga kadang-kadang ranah lanskap itu masuk ke pemilihan lighting gitu. Jadi jenisnya, terus wattnya gitu, daya daya lampunya, terus warna warna lightingnya itu memang dari kita gitu, dari lanskap ide yang ngedesain itu yang mempropos pemilihan lightingnya. Terus biasanya juga ada titik siram. Titik siram itu misal kita akan pakai sprinkle atau misal keran gitu, keran manual. Nah, itu yang bisa
dicoba nanti kita akan jelaskan gitu ya secara bertahap di bootcamp ini. Nah, ini sebenarnya design thinking ini yang kita akan coba jelaskan kayaknya 2 pertemuan. Jadi hari ini sebagian gitu, mungkin hari ini proses desainnya dulu ya. Jadi kayak dari konsep sampai site plan itu seperti apa. Nanti Rabu kita akan coba lebih detail masuk ke pemilihan item-item pekerjaan di landscape ini. Jadi kayak material, vegetasi, titik siram, lighting itu mungkin Rabu depan. Nah, selain yang isinya itu tadi dari kayak pemilihan material, vegetasi, dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan kita harus memproduksi gambar kan untuk di-deliver ke klien. Nah, gambarnya itu ada yang gambar skematik. Skematik biasanya yang dijelaskan atau yang dipaparkan ke klien. Biasanya itu dalam bentuk site plan-nya itu sendiri, terus konsep. Konsepnya itu kadang dijelaskan dari potongan, diagram. Nah, ini yang akan kita coba tutorial gitu ya, cara membuat produksi gambar skematiknya itu dari hasil desain konsep yang kita sudah rencanakan itu seperti apa gitu. Selain itu juga di bootcamp ini nanti akan ada produksi gambarnya. Jadi gambar CAD-nya tadi yang mungkin nanti akan dijelaskan sama Dwi gitu, yang struktural, yang detailnya itu seperti apa. Jadi sudah keluar tuh gambar kerja, potongan, dan lain-lain. Nah, mungkin itu ya. Terus untuk mungkin saya coba jelaskan dulu, mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin baru ketemu gitu ya dengan lanskap, baru baru pertama kali gitu apa ya, ya baru pertama kali gitu, karena pasti ada beberapa ya yang background-backgroundnya yang bukan dari lanskap. Jadi saya coba jelaskan biasanya kalau di project itu yang lead atau yang memulai pertama kali itu dari arsitektur kan. Nah, si posisi lanskap ini ada di mana? Nah, biasanya project itu yang mulai arsitektur dulu. Terus setelah itu baru sipil masuk. Sipil masuk kasih propose atau konsultasi tentang strukturnya. Terus MEP juga udah masuk di tengah di awal gitu. Jadi tiga bidang ini biasanya masuk duluan tuh sebelum lanskap. Maaf, ini bukan MEP, ini lanskap biasanya tuh interior gitu. Jadi lanskap interior itu ada di tahap akhir gitu. Kenapa di tahap akhir? Karena memang disebutnya tuh pekerjaan lanskap interior itu finishing gitu. Jadi semua strukturnya masuk, plumbingnya masuk, baru lanskap masuk terakhir gitu untuk penyelesaiannya. Nah, sebagai desain perencana di lanskap itu punya tanggung jawab untuk bekerja sama dengan bidang-bidang lain gitu. Misal kita harus memberikan informasi titik lampu gitu, titik lampu yang dipakai di lanskap, misal ada lampu taman, bollard, dan lain-lain, itu ke MEP. Jadi di tengah-tengah proyek MEP udah jalan duluan nih. Terus kita kan akhir-akhir nih masuknya di lanskap. Nah, di awal-awal itu kita harus ngejar untuk kasih gambar titik lampu gitu. Terus biasa juga MEP butuh luasan area hijaunya itu seberapa supaya dia bisa menyediakan GWT gitu ya, untuk penyiraman di lanskapnya itu. Biasanya itu yang penting. Nah, di sipil, lanskap bertanggung jawab, misal ada area gitu di lanskap yang rooftop gitu, rooftop. Nah, kita harus bertanggung jawab memberikan informasi ke sipil itu luasan lanskapnya seberapa gitu, supaya sipil strukturnya itu bisa menghitung beban si rooftopnya itu biar masuk ke perencanaan mereka. Karena kalau enggak, biasa ya mau nggak mau dikorbanin gitu lanskap di belakang karena mungkin strukturnya sudah tidak didesain dari awal masuk rooftop gitu. Jadi biasanya ya menyesuaikan gitu lanskap di akhir desainnya seperti apa. Jadi mungkin ini pengenalan di awal gitu ya, kayak positioning lanskap itu ada di mana biasanya di suatu project yang cukup kompleks, atau misal sebenarnya juga yang project yang biasa aja gitu. Seharusnya memang seperti itu gitu. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan beberapa informasi ke ahli-ahli lain gitu yang ada di satu project di tim itu. Nah, terus ini tadi mungkin ini ya. Maaf. Ini tadi positioning projectnya seperti itu. Terus
kalau ini adalah proses desainnya gitu, proses memproduksi gambar-gambar di lanskap itu seperti apa. Sebenarnya kurang lebih sama gitu yang sering dilakukan teman-teman arsitektur gitu ya. Ada tahap skematik. Nah, skematik ini yang teman-teman juga sudah semua tahu gitu. Itu define ideas, terus dapat ini menjelaskan konsep-konsep, konsep dasar, desain ruang segala macam ada di skematik ini gitu. Jadi masih konsep-konsep awal gitu, belum terlalu detail. Nah, biasanya skematik ini outputnya itu gambar dua dimensi itu atau 3D gitu. Jadi memang menjelaskan spasial, peta, sampai dengan gambar ya, tiga dimensinya. Nah, jadi nanti kita akan belajar di bootcamp ini skematik desain ini menghasilkan gambar skematik desain itu seperti apa. Nah, itu nanti kita akan pakai aplikasi Photoshop, AutoCAD, SketchUp, Lumion gitu-gitu lah untuk produksi gambar di skematik. Setelah itu biasanya ada tahap design development. Nah, di sini adalah tahap yang sudah detail gitu. Jadi kita harus memikirkan jenis material apa yang dipakai gitu di perkerasannya, pakai andesit kah, pakai ada batu palimanan, batu apa dan segala macam. Nah, ini yang design development-nya tuh di sini gitu. Terus sudah detail juga menentukan jenis pohonnya apa, jenis semaknya apa, titik lampu, titik siram, side furniture, ditambah dengan jumlahnya gitu. Jadi jumlah setiap item-item pekerjaan itu sudah terlihat di design development. Nah, terus setelah itu biasanya, nah output dari design development ini biasanya adalah CAD gitu, dia sudah detail CAD-nya gitu. Nah, setelah itu baru ke construction drawing. Jadi ini gambar DED potongan yang lebih detail untuk pelaksanaan itu di tahap ini gitu. Jadi tahap design development sama drawing itu ke construction drawing itu udah teknis gitu. Jadi nanti kita akan coba di bootcamp ini mengakomodir walaupun nanti nggak semuanya ya, tapi kami coba sih sebenarnya untuk semuanya, tapi mungkin ada beberapa aspek-aspek yang lebih dalam dan yang mungkin awal-awal gitu ya, pengenalan di awal-awal aja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terakomodir gitu ya dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi sebenarnya skematik itu kalau dari prosesnya itu nah skematik itu yang sering kita gunakan gitu untuk menghasilkan gambar-gambar yang bagus, yang menarik. Padahal sebenarnya untuk pelaksanaan di project gitu yang dibutuhkan kadang-kadang memang gambar-gambar yang sudah teknis gitu. Jadi ada gambar kerja CAD dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya coba ada ini ya spill-spill dikit gitu. Jadi misal tadi kan kalau misal teman-teman yang gambar-gambar skematik itu seperti ini ya gitu. Jadi kayak PPT gitu, potongan dan lain-lain yang menjelaskan suasananya bagaimana, hasil desainnya seperti apa. Pokoknya beauty contest lah desain skematik itu. Nah, setelah itu selesai proyeknya, nanti akan coba kita harus memberikan gambar-gambar yang bisa dipakai di lapangan. Jadi kayak semacam gambar kerja gitu. Jadi nanti sudah akan kita sampai ke pemilihan jenis vegetasi, itu ada spesifikasinya tinggi, lebar batang, lebar tajuk, itu dan terus jenis lightingnya seperti apa, terus jenis semaknya yang dipakai apa gitu. Nah, terus elevasi juga penting. Nah, ini adalah salah satu contoh output nanti yang akan kita coba pelajari di tahap design development gitu sampai dengan ke potongan. Nah, jadi terus next lagi gitu ya. Jadi, nah ini sudah dijelaskan di awal-awal sih, sudah ini. Jadi sebenarnya apa saja gitu ya yang menjadi lingkup pekerjaan lanskap itu. Jadi ada 6 item itu tadi. Jadi yang paling penting pasti akan keluar rencana softscape gitu, vegetasi. Jadi pohon, semak, ground cover itu harus keluar keluar jumlah dan luasannya termasuk spesifikasinya. Terus rencana elevasi misal tinggi FFL, terus water level, top of soil, nah itu juga harus terlihat. Terus rencana perkerasan, materialnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, dan lain-lain. Titik lampu, titik siram, dan site furniture. Nah ini yang mungkin kurang lebih seperti ini biasanya di lingkup lanskap yang harus kita
deliver gitu. Karena pasti kebanyakan teman-teman hanya apa ya, apalagi yang baru dengar gitu ya, baru dengar kata lanskap tuh pasti, oh kayaknya mungkin kerjaannya cuma pemilihan tanaman aja gitu ya. Padahal sebenarnya banyak 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 aspek yang dikerjakan gitu. Walaupun sebenarnya nanti ini akan jadi spesialisasi setiap divisi lain lagi di dalam lanskap. Tapi setidaknya kita tahu gitu pemilihan materialnya yang paling penting yang akan dipakai itu seperti apa. Untuk pendetailannya pasti akan didetailkan lagi. Misal ada lighting gitu, pasti akan didetailkan lagi sama orang MEP-nya. Terus ada misal apa lagi titik siram juga, plumbing biasanya yang lebih mendetailkan. Tapi setidaknya di lanskap udah tahu titik-titiknya di mana gitu. Nah, itu yang akan coba dikerjakan di bootcamp ini gitu ya. Nah, misal contohnya seperti ini. Jadi misal ya, hasil desain seperti ini pasti akan banyak pekerjaan lanskap yang dikerjakan. Misal output gambar secara teknis yang akan keluar gitu. Jadi kayak misal misal ini kan banyak vegetasi. Nah, ini harus keluar nih. Ini jenisnya apa, tingginya berapa, lebar batangnya berapa. Nah, ini semak juga sama spesifikasinya apa. Terus ini ada side-side furniture. Jadi kayak ada kabana lah, ada sunbathing kursi itu. Nah, ini harus keluar juga detail, ukuran, material dan lain-lain. Belum lagi menjelaskan perkerasannya. Perkerasan ini kita pakai andesit kah, finishingnya apa gitu, ukurannya berapa, dan lain sebagainya, detailnya seperti apa, potongannya seperti apa, seperti itu. Belum lagi ini ada misal kolam gitu, ini kolam juga penting gitu, biasanya detailnya banyak. Jadi biasanya kalau di lanskap itu ada setidaknya ada potongan prinsip gitu. Jadi nanti yang akan coba didetailkan nanti di minggu terakhir dari Dwi itu tuh potongan prinsipnya seperti apa. Jadi kayak terlihat gitu struktur-struktur di bawahnya. Karena selama ini kalau kita nggak ada bantuan dari orang struktur gitu ya, di lanskap itu cuman potongannya tuh cuman menghasilkan elevasi aja gitu. Jadi bingung tuh bawahnya tuh ada beton kah, ada apa dulu kah, dan itu memang harus diskusi dengan orang lain gitu untuk lebih detail gitu. Jadi belum lagi kalau misal ini ada lighting segala macam penempatan, spesifikasi, warnanya itu akan terlihat nanti eh, di gambar kerja, terus konsep dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin jadi jadi di satu gambar ini ya bukan hanya ngeliat polanya aja gitu, ngerendernya gimana. Walaupun nanti kita akan ada tutorial itu juga itu untuk mendukung kita memproduksi gambar lebih menarik gitu. Tapi harapan kami teman-teman bisa tahu alasan pemilihan ini dan ini gitu. Eh, ada ada alasan di balik itulah gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terakomodir gitu ya sampai ini. Terus, nah hari ini kita coba untuk desain skematik dulu. Desain skematik juga masih sebagian, jadi masih konsep dasar, konsep desain aja gitu. Sampai mungkin hari ini mudah-mudahan keburu sampai side plan-nya jadi, itu kita sambil sketch dan sharing-sharing gitu di akhir, itu mudah-mudahan keburu gitu. Jadi kita desain skematik dulu. Nah, ini masuk nih ke site-nya. Jadi teman-teman sudah lihat gitu ya, spill-spill dikit gitu yang di Tor, terus di Instagram gitu. Jadi site disclaimer di awal dulu ya. Jadi site ini tuh imajiner gitu. Ini nggak ada sebenarnya. Ini kita coba bikin aja. Nah, denahnya pun kami coba denah denah apa sih denah arsitektural ini itu kita ambil dari outsource aja gitu, terus kita coba cari area yang kemungkinan lanskapnya bisa didesain gitu. Jadi tuh ini emang areanya buat latihan gitu aja, buat latihan kita semua. Jadi ceritanya area ini itu hotel gitu, ini resort di pantai. Jadi dia ada di pinggir pantai, terus dia ada bangunan hotelnya, terus ini ada driveway ke sini, terus ini drop off, di sini drop off. Eh, Teman-teman kalau ininya delay kabarin ya, bisa chat kalau tampilannya delay.
Ini drop off di sini. Terus ini ada area kosong, itu kotak lanskap yang ceritanya misal semua tim arsitekturnya tuh sudah bikin layout-nya, terus sudah bikin ini, nah terus kita dikasih lahan nih, lahan ini buat lanskap didesain, harus desainnya tuh seperti apa. Terus di sini ini sebenarnya tebing gitu ya, terus ini pasir, ini side-nya, ini ceritanya ini ya kali ya, kayaknya hilang gitu garis pantainya. Nah, side-nya seperti ini nanti yang akan didesain. Kalau teman-teman kebayang, saya coba share SketchUp yang ininya ya, maaf, jadi ini nanti yang akan kita olah gitu ya dari, konsep sampai gambar kerjanya. Jadi nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini existing-nya gitu. Jadi area-area yang coklat ini yang akan kita coba desain. Jadi kita asumsiin aja area ini tuh udah datar dan paling beda ketinggian dari sini ke bawah ini ada tebing gitu yang cukup tinggi sekitar 3,5 3,5 meter gitu ya. Jadi ini area yang akan didesain. Terus, tadi itu drop off-nya ada di sini, terus nanti ceritanya akan ada sirkulasi gitu ya, akan ada sirkulasi di seluruhan drop off ini gitu. Jadi kalau dilihat dari, eee, tampak atas tampak atas dia tuh kayak akan apa, jalan keluar, sirkulasi keluar dari bangunannya itu ada di sini kurang lebih. Jadi ada di situ, terus mungkin itu info-info terkait site-nya gitu ya kan nanti kita akan coba desain bertahap gitu ya sampai menemukan bentukan seperti ini gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Terus itu tadi informasi site di awalnya. Selanjutnya ada informasi lain lagi yang kita coba brief di awal gitu. Jadi ceritanya kita bikin cerita. Area ini itu adalah hotel gitu kan. Biasa hotel ada logonya. Nah, ini kita udah mulai masuk dikit-dikit ke desain skematiknya gitu ya. Jadi, eee, ceritanya hotel ini namanya The Palms. Terus The Palms ini ada logonya, logonya seperti ini. Jadi ada 3 palem gitu dan yang digunakan gitu, ada ini. Nah, di awal biasanya desain lanskap kita akan mencari namanya itu design inspiration gitu. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman arsitektur juga sering gitu ya interior, di lanskap, di rancang kota juga pasti di awal-awal itu harus menemukan desain inspirasinya itu dari awal, supaya desain itu tuh jadi ada benang merahnya gitu. Jadi semua desain yang dibuat itu patokannya di, eee, satu bentuk pola gitu. Jadi ceritanya kita harus menemukan pola-pola yang dipakai terus-menerus untuk dikembangkan di desainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat klien terus logonya seperti ini harus setelah dapat logo Palem itu, biasanya ada tahap misal namanya tuh exploded logo, kalau saya bilangnya tuh gitu. Jadi kayak logo-logo ini harus dibedah gitu ya, harus dibedah sekreativitas kita gitu ya, untuk menentukan satu bentuk yang akan dipakai terus-menerus. Ini kan ada 3 garis gitu, itu bisa jadi bentuknya. Terus misal teman-teman kalau, "Oh nggak mau ah saya pola yang garis-garis itu," bisa misal ngambil pola dari ininya gitu, apa sih, daun-daun palemnya itu bisa juga, terus diekspor lagi misalnya. Jadi kayak kita nggak mentah-mentah mengambil bentukan si logonya ini keseluruhan, jadi harus dipilah gitu, sampai membentuk garis-garis yang sederhana dan bisa dipakai terus-menerus dan dikembangkan. Nah, yang ini saya coba ambil yang
garis-garis 3 ini. Jadi dari palem ini kan ada garis seperti ini, sehingga kita akan dapat pola linear. Nah, pola linear ini yang akan menentukan pola side plan-nya, pola perkerasan, desain side furniture-nya. Nggak boleh ada yang di luar garis-garis linear ini. Jadi kalau misal, eee, kita ada side gitu ya, kita harus menemukan pola-pola side plan-nya, pola pavement-nya itu dari garis-garis linear ini aja gitu, nggak boleh ada yang kayak ada, apa namanya, yang organik seperti ini, gitu, ini. S Soalnya nanti akan merubah bentuk desainnya, bukan desainnya, apa ya, kayak identitas desain di awalnya itu. Ini juga membantu sebenarnya kalau misal pekerjaan kita itu dilakukan secara tim gitu. Jadi yang mengerjakan biasanya ada beberapa orang gitu. Jadi, ini sering saya pakai juga di tim gitu kalau mengerjakan project gitu. Jadi di awal tuh ada kesepakatan di awal ini menentukan desain inspiration-nya itu apa gitu. Misal pola linear. Jadi semua orang yang mengerjakan elemen-elemen dari side plan, yang bikin desain side furniture-nya, yang bikin pola perkerasannya, nggak boleh ada keluar dari garis itu. Dan ini yang jadi benang merah dari desain kita. Sehingga pas semua itu digabung, walaupun kita ngerjainnya tuh sendiri-sendiri, kesannya tuh masih sama gitu secara keseluruhan. Jadi kalau misal di awal kita nggak nentuin bentuk itu tadi, itu akan susah gitu nyatuin kalau kalau semua pekerjaan itu digabung jika yang mengerjakannya itu tim atau berkelompok. Nah, ini pola desain sederhana gitu ya yang bisa dipakai gitu misal dari logo. Sebenarnya banyak inspirasi desain yang bisa dipakai entah dari logo, dari bentukan lanskap gitu. Jadi kalau misalnya lanskap bisa aja sebenarnya kalau misal ini kan proyeknya di pantai gitu, kita lihat gitu, oh tipologi pantai itu biasanya ombak, dia wave gitu kan, dia gelombang-gelombang gini. Bisa aja kita mengambil pola inspirasinya dari seperti itu. Jadi ini balik lagi ke desainernya itu secara kreatif, dia milihnya bentukan apa gitu. Jadi misal seperti ini. Nah, kenapa biasanya saya mencari gitu ya bentuk-bentuk yang, apalagi kalau sudah real project gitu ya, pasti kita akan menentukan bentuk-bentuk yang dari segi pelaksanaan gitu, yang mudah dikerjakan. Soalnya kan kalau misalnya dia organik begini, ya bisa aja, tapi dia akan banyak gitu pertimbangan pelaksanaannya. Jadi seperti itu mungkin, logo, penentuan grafik-grafik desain gitu ya, pola-pola yang menentukan desain kita sampai ke belakang itu seperti apa gitu. Jadi biasanya seperti ini gitu di awal dulu. Setelah itu biasanya ada lagi nih kayak desain yang tadi kan dari segi desain gitu ya, dari segi shape, form gitu, form dari desainnya itu. Biasanya setelah itu kita juga harus menentukan dan gitu ya, konsep secara visualnya itu tuh seperti apa. Apa ya, suasananya mau dibawa kemana gitu, mau kita ngedesainnya itu warna-warni atau dia ambience-nya tuh dari nature gitu dan lain-lain. Nah, bisa juga dipakai cara seperti ini. Jadi misal kita coba biasanya saya kalau dari nuansa tuh ambil nuansa lanskap di sekitarnya gitu. Jadi biar desain kita tuh ngeblend sama sekitarnya. Jadi misal kalau site ini ada di pantai gitu ya, kita coba-coba, oh di pantai itu ada apa aja sih warna pantai itu, lanskapnya seperti apa gitu, ada elemen-elemen lanskap apa saja gitu di pantai gitu ya biasanya. Nah, kita coba, oh di pantai itu berarti ada air, ada pasir, ada batu, ada vegetasi. Nah, kalau dirunutin jadi sebagai konsep visual, itu pasti akan muncul, oh air warnanya biru gitu, terus pasir, oh ya coklat, coklat krem gitu, terus ada vegetasi gitu, ada hijau-hijau, terus ada batu gitu kadang-kadang, oh batu berarti dia abu-abu gitu. Jadi kita nge-lock nuansanya itu seperti ini. Jadi kayak semua warna yang dipakai, semua material yang dipakai, semua suasananya itu harus mencerminkan si lanskap pantainya itu. Jadi misal
ada air, kita coba kembangkan nanti misal ada kolam renang, ada infinity pool atau apa gitu. Terus dari pasirnya itu kita coba warnanya itu kita misal pakai dari deck gitu atau yang kayu-kayuan gitu yang bisa ada aksen-aksen coklat-coklatnya gitu lah biasa. Terus ada vegetasi. Vegetasi ini jadi mungkin hijaunya itu, kesan hijaunya itu dari vegetasinya gitu. Bisa coba dari jenis-jenis. Bisa ini juga menentukan gitu. Jadi misal kalau kita sudah menentukan gitu ya, warna hijau gitu di lanskap. Misal kita mau hijau-hijau aja. Kita jadi ada pertimbangan menentukan, oh berarti nggak boleh dipakai vegetasi yang berbunga gitu. Nggak kalau berbunga jadi terlalu rame gitu atau apa. Itu jadi bisa apa ya pertimbangan juga untuk memilih jenis-jenis vegetasi, jenis material. Kalau kita udah nge-lock design inspiration-nya itu di awal seperti ini. Terus misal dari yang kesan batu-batunya itu kita coba pilih gitu, oh material apa saja sebenarnya yang abu-abu gitu. Misal pakai andesit aja lah kalau kayak gitu, berarti dia ada kesan batu-batunya. Oh berarti kita sebagai desainer ngelok, oh berarti nggak bisa nih pakai batu yang paras Jogja gitu, yang agak krem-krem gitu. Berarti oh dia nggak cocok berarti di situ kalau dari segi konsep desainnya. Nah, ini juga yang di-lock ke teman-teman kalau mengerjakan tim. Jadi selain bentukan form yang ini, ada dari segi suasananya. Jadi misal pembelian material, pembelian vegetasi, dan lain-lain yang dikunci gitu di awal. Biasanya dari proses desain gitu ya, untuk khusus menentukan site plan-nya seperti apa, plan-nya seperti apa. Nah, kita udah setelah menentukan design inspiration ini, kita coba masuk sedikit-sedikit ke konsepnya gitu. Ini masih konsep ya. Minggu depan yang baru pendetailan, pemilihan material, vegetasi, dan lain-lain. Ini kita akan coba konseptual besarnya dulu dari desainnya. Nah, ini kita ada konsep, misal elevated konsep gitu ya. Jadi untuk menentukan gitu. Kan di awal teman-teman sudah lihat ya, site-nya sebenarnya cenderung datar gitu ya. Paling ada ketinggian gitu, tebing di area sini gitu. Yang bedanya jauh sekali gitu dari sini ke sini, ada 3,5 meter. Nah, biasanya di landscape itu kita bisa merekayasa itu gitu. Kita bisa merekayasa si landform ini lebih bervariatif gitu. Misal kita mau ada konsep dynamic movement gitu. Jadi kayak biar areanya itu nggak datar-datar aja gitu. Jadi kita coba ada membeda-bedakan ketinggiannya. Misal ada yang karena cukup datar gitu ya, jadi pasti akan ada tangga gitu ya, penggunaan tangga untuk perbedaan elevasi-elevasi itu tadi gitu, untuk membuat si lahannya itu nggak monoton datar gitu aja. Terus jadi kita akan coba coba terapin gitu ya. Konsep-konsepnya tadi kan ini kan dia udah 3,5 gitu ya, side beda yang di atas itu. Terus nanti di sini ada turun dikit 0,15, terus turun di sini ada sekitar beda 1,5 gitu. Jadi mungkin SketchUp-nya seperti ini ya. Jadi yang tadi ya base ini seperti ini. Jadi kalau misalkan side out kayak yang kalau dia datar-datar aja kita bikin datar gitu. Jadi kayak nggak ada permainan yang menarik gitu. Jadi misal ini akan jadi banyak ide gitu. Misal jadi kayak ini kan sebenarnya beda ketinggiannya. Ini kan 1,5 ya. Maaf. Ini 1,5. Ini misal 0,00-nya tuh anggapnya itu kita di sini. Jadi misalnya ini turun 0,10. Jadi ini ada sekitar 1,5 gitu. Jadi bisa, oh ini akan ada tangga gitu. Nah di sini juga jadi bisa, oh berarti dia bisa turun berapa kali lagi. Nah itu nanti diproses kita saat bikin site plan-nya gitu. Jadi kita kunci dulu di awal, kita bedain elevasinya itu dari segini gitu. Terus jadi potongannya itu tadi yang kayak gini.
Makanya tuh tadi jadi kayak gini, misal dia FFL, dia 0, jadi yang paling bawah itu memang 3,5 gitu, cukup tinggi itu di tebing sekitar sini. Terus, nah di konsep itu juga kadang-kadang kita udah nyantumin gitu kayak prinsip-prinsip standar aja biasanya di lanskap sih, di lanskap tuh kadang-kadang ya paling prinsip standar tangga aja tingginya seberapa. Misal sering dipakai tuh sebenarnya 15 sampai 20 gitu. 20 tuh cukup tinggi gitu ya, tapi biasanya masih sering dipakai gitu di lanskap 20 cm. Cukup aman gitu ya. Jadi misal konsep untuk mengakomodir perbedaan elevasi yang direkayasa itu kita coba bikin ada penggunaan tangga. Nah, itu nanti yang akan didesain lebih detail nanti di belakang. Terus selain elevasi awalnya penting juga untuk menentukan di awal konsep sirkulasinya mau seperti apa. Nah, kalau dilihat kan tapaknya itu tadi bentuk L gitu kan. Si bangunannya tuh ada di sini nih. Terus ini tuh resto gitu. Yang di interiornya tuh ini ada restoran. Kalau dari desainnya itu memang dia kaca terbuka gitu kan. Dia ada terbuka keluar. Jadi sangat sangat maaf, sangat apa namanya? Sangat pun- eh punya potensi untuk melihat ke arah luar gitu lanskapnya. Jadi semua visual itu pasti akan keluar sini. Maksudnya yang di dalam bangunan ya. Yang di dalam bangunan pasti akan melihat ke sini, ke sini, ke sini. Begitupun yang dari sini akan melihat ke sini, ke sini, ke sini. Terus balik lagi, tadi kan kita ada ngelok ngelok desain ya, bentukan desainnya itu yang linear-linear. Jadinya cocok gitu dengan posisi posisi eh, sirkulasi yang akan dipakai itu kalau misalnya linear gitu. Karena kan pantai di sini ya. Pantai kan di sekitaran sini. Berarti semua tuh harus keluar seperti ini. Yang sirkulasi-sirkulasi besarnya itu akan keluar dari sini misalnya. Terus nanti ada paling sirkulasi yang lebih eh, kecilnya lagi tuh di sini dan lain-lain. Nah, ini yang akan eh, bisa dikembangkan. Nah, yang jadi permasalahan biasanya kalau misal sirkulasi-sirkulasi itu linear, pasti di ujungnya itu harus ada spot gitu, harus ada apa aja gitu yang harus dituju. Orang jalan ke situ ujungnya apa gitu. Jadi biasanya ditaruh entah itu sculpture, entah itu ada cabana, ada pavilion gitu. Misalnya kalau di site-nya seperti ini. Jadi orang itu jalan ke sini itu, saya jalan ke sini, dia harus ada apa di sini gitu. Terus ini orang ke sini harus ada apa, di sini dia harus ada apa, dia harus ada apa. Nah, di awal kita coba plot-plot aja gitu. Oh, di ujung-ujung sini harus ada elemen-elemen berarti. Desainnya ntar kita pikir di belakang apa. Tapi setidaknya di awal konsep kita harus taruh ini konsep sirkulasinya tuh seperti ini. Terus kita juga ngelok konsep sirkulasi itu misal path with light gitu. Jadi kayak ada misal setiap sirkulasi itu kanan kirinya pasti harus ada penerangan gitu. Jadi itu akan mengunci desain kita kalau ada sirkulasi berarti pasti harus ada harus ada penerangan kanan kirinya dan lain sebagainya. Itu yang akan mengunci posisi nanti saat menentukan eh, titik-titik lightingnya gitu. Ini konsep-konsep di awal. Nah, konsep sebenarnya gitu kan, konsep itu sebenarnya mengunci gitu proses pengembangan kita nanti ke belakang. Jadi dia belum terlalu detail, cuman dia ada sebagai dasar gitu, sebagai base atau acuan kita mendesain nanti ya meletakkan elemen gitu atau desain pola dan sebagainya. Selanjutnya kita coba explore konsep misal ada kolam. Nah, sebagian besar pasti teman-teman kalau misal hotel gitu ya di pantai pasti ada kolamnya gitu. Misal kita nanti dapat klien, dapat project resort gitu pasti pasti akan apa namanya
ada permintaan gitu untuk dibikinin kolam. Nah, tahap apa yang di awal kalau misal klien saya mau kolam gini. Jadi kita harus brainstorming dulu. Oh, ternyata kolam renang ya. Kolam renang pada khususnya itu ada macam-macam sebenarnya jenisnya kalau di lanskap ya. Jadi banyak sebenarnya, tapi yang sering digunakan gitu ya ada 3 ini sebenarnya jenis kolam renangnya. Jadi ada in-ground pool, ada above ground pool sama infinity pool. Jadi in-ground itu adalah kolam renang yang dia selevel sama tanah. Jadi dia digali dulu. Dia harus digali seperti potongan ini. Jadi kolam ini akan selevel dengan permukaan tanahnya. Jadi dia harus turun dulu. Ini. Nah, ini jenis in-ground pool. Terus ada juga above ground pool. Nah, itu adalah kolam yang saya sebenarnya nggak nemu gitu ya contoh potongannya, tapi biasanya kan teman-teman sering lihat gitu ya kolam itu tuh dia nggak digali, jadi emang dibikin agak naik aja gitu. Nah, biasanya kolam seperti ini tuh dia nggak terlalu dalam, karena ya kalau misal mau bikin kolam 2 meter gitu ya, 2 meter setinggi apa gitu. Jadi biasanya emang ya kalau nggak full in ground gitu di combine gitu biasanya. Jadi ada biar galiannya nggak terlalu dalam. Jadi ada setengah yang above ground, terus ada setengahnya yang in ground pool gitu. Itu bisa. Terus selain itu juga sering dengar nggak infinity pool. Infinity pool tuh yang biasanya sering dipakai di kayak hotel-hotel mewah gitu karena memang biayanya cukup besar gitu ya. Sebenarnya in-ground juga mahal karena harus digali dan segala macam, tapi infinity pool tuh lebih mahal karena infinity pool itu ujungnya biasanya kalau ini kan in-ground tuh kayak masih kanan kirinya masih ada ketahan tanah kan. Nah, kalau infinity pool itu kita harus ada struktur di sini karena memang infinity pool itu fungsinya buat ngelihat view di sini, view di sekitarnya. Jadi biasanya setelah pool itu udah plong gitu, nggak ada apa-apa lagi di sini. Jadi emang mungkin juga teman-teman sering lihat gitu ya, kayak gambar-gambar sering ada. Jadi memang strukturnya itu harus ujungnya tuh di sini. Jadi air akan turun ke sini, terus nanti akan dipompa masuk lagi ke sini. Jadi memang nggak ada tanah di samping sininya. Beda sama yang in-ground pool ini. Above pool dia ke atas lagi malah. Jadi dia lebih atau sih aku nggak terlalu pak ini juga yang mana lebih mahal dan strukturnya lebih kuat. Nanti akan coba detail dijelaskan sama Dwi gitu ya untuk kolam ini strukturnya seperti apa biasanya. Nah, di case ini gitu, di case yang bootcamp kita, saya coba menentukan saja gitu ya. Kita akan pakai in-ground pool gitu. Kenapa? Karena sebenarnya karena asumsi aja gitu kan, site-nya juga kita nggak tahu ownernya seperti apa, tapi eh, di antara 3 jenis kolam ini, in-ground tuh yang di tengah-tengah. Jadi above ground pool tuh kayak nggak terlalu mewah gitu kelihatannya karena dia akan menonjol ke atas. Infinity pool terlalu advance gitu teknologi dan lain-lainnya. Nah, kita coba in-ground aja gitu. Jadi in-ground itu yang mungkin kayak seperti ini gitu. Ini sebenarnya contoh. Nanti kita akan coba bikin potongan ini juga sih, tapi saya coba Pak tampilkan dulu di awal. Jadi kayak nanti akan ada kolam gitu ya. Maaf, kolam seperti ini gitu di desainnya. Terus nah ini in ground gitu. Terus selain kolam itu misal kita ada konsep biasanya maaf, biasanya di lanskap itu selain kolam renang ada namanya teman-teman sering dengar reflecting pool gitu. Reflecting pool tuh yang mirip gambar ini. Dia bukan kolam renang, tapi dia biasanya dia kedalamannya nggak terlalu dalam, soalnya dia akan mereflek bayangan di sekitarnya. Jadi sebenarnya dia fungsinya sebagai visual aja gitu. Nah, itu kita taruh di ini. Ini berhubungan dengan si konsep sirkulasi tadi. Jadi karena ini ada di ujung, oh berarti dia harus ada
apa gitu di sini. Jadi kita taruh reflecting poolnya di sini bisa untuk sebagai objek spot ini tadi. Terus ini area kolam, dan itu akan kelihatan di belakang. Terus misal ini konsep kolamnya seperti ini, kita udah nentukan jenis kolam yang akan dipakai, terus ada in ground, ada reflecting pool. Nah, selanjutnya yang penting juga untuk dieksplor gitu ya. Jadi konsep aktivitasnya sebenarnya. Jadi konsep apa-apa saja gitu yang harus dikembangkan di site kita gitu dari segi karena akan berpengaruh ke fasilitas apa yang akan kita desain gitu. Harus ada ruang-ruang apa aja, harus ada apa elemen-elemen site furniture apa aja yang bisa kita desain di site kita sebelum membuat site plan gitu. Nah, konsep aktivitas dan ruangnya biasa diawali. Saya biasanya, oh kalau misal area wisata pantai seperti ini tuh ada aktivitas di mana aja sih orang-orang tuh. Nah, biasanya kan teman-teman kalau di pantai itu ngelihat di hotel gitu ya, pasti ada aktivitas gitu yang dilakukan di lanskap di daratannya gitu. Dia ada di atas daratan, terus ada di air. Air juga dibagi nih, ada air yang di kolam renang, air yang di aktivitas di kolam renang ini kan dia posisinya ada di daratan kan, seharusnya dia nggak ada di perairan pantainya itu. Nah, beda lagi dengan aktivitas wisata yang di pantainya gitu, yang di pasirnya nih maksud saya, di pasirnya, bukan di daratan yang sudah ada. Misal kayak tebing yang tadi, itu wisata pantai itu misal dari pasirnya sampai ke laut lepasnya itu. Nah, setelah kita tahu, oh aktivitasnya itu biasanya dilakukan di mana saja, ada di daratan, terus ada di kolam, ada di perairan pantainya itu sendiri, kita coba runut lagi satu-satu apa ya yang akan dibikin ya. Jadi misal yang di daratannya tuh kita mau bikin apa gitu. Oh, kita biasanya di pantai sebenarnya standar-standar aja. Sebenarnya kalau di resort tuh aktivitasnya pasti ada sunset spot, ada kafe, outdoor bar, ada cabana. Soalnya kan memang aktivitasnya ya menikmati gitu ya, menikmati si sekitarnya gitu. Jadi pasti harus ada banyak cabana-cabana, terus ada beanbag gitu, ada kursi, ada open bar, restoran. Nah, seperti itu biasanya kalau di pantai gitu. Nah, misal kita sudah menentukan, oh ada sunset spot. Sunset spot berarti fasilitas penunjangnya apa gitu. Berarti harus ada decking, harus ada maaf, harus ada beanbag kayak gini, harus ada decking gini, harus ada gini. Nah, ini akan berpengaruh gitu. Terus harus menyediakan misal shelter-shelter gitu misalnya. Nah, yang paling penting berarti kalau sunset spot terus ada beanbag seperti ini harus ada lawn. Lawn itu berarti area luas gitu ya, area luas, misalnya rumput gitu ya. Jadi yang lawn seperti ini kosong gitu aja, paling tambah vegetasi gitu atasnya, tapi nggak ada struktur di bawah, nggak ada objek-objek selain beanbag gitu. Nah, berarti kita harus butuh area yang luas gitu. Area yang luas yang nggak ada terlalu banyak elemen di atas untuk sunset spot ini. Terus selain itu misalnya kita akan menentukan area kulinernya. Jadi kayak open resto gitu, outdoor bar dan lain-lain. Oh, berarti kita harus membuat desain restorannya juga, tapi dia nggak terlalu masif gitu. Jadi yang masih masuk. Ini sebenarnya sih yang membedakan itu kadang misal di lanskap eh, arsitektur gitu ya, arsitektur terus lanskap. Jadi kita biasanya membuat lanskap itu kan nggak terlalu mengerti gitu ya. Lanskap tuh nggak terlalu mengerti konstruksi desain-desain yang sudah kompleks gitu. Jadi misalnya restoran gitu kita harus mikirin pondasi, kolom segala macam itu bentuknya seperti apa. Menurut saya ya, ini menurut saya lanskap tuh masih jauh dari situ. Jadi memang yang kalau kita mau membuat elemen-elemen yang arsitektural gitu, jadi yang setidaknya dia yang nggak terlalu masif gitu ya, paling outdoor restoran seperti ini gitu ya, semi terbuka gitu. Terus ada misal open bar, terus ada cabana tuh yang seperti ini. Cabana tuh yang kayak
apa ya biasanya tuh ya, kayak biasa tempat shelter di pinggir-pinggir pantai itu biasanya namanya cabana. Terus misal kita harus menentukan lighting juga seperti itu. Nah, ini jadi explore gitu. Ini jadi explore awal kita menentukan ruang-ruang sebenarnya sih, ruang dan fasilitas yang mungkin akan dipakai di site plan kita. Terus misal ada lagi nih area kolam yang tadi. Di kolam renang harus ada apa aja? Berarti di kolam renang berarti ada tempat berjemur gitu kan. Berjemur, oh berarti harus ada sunbathing chair-nya. Terus ada gazebo, ada deck, ada kolamnya itu sendiri. Nah, ini ruang-ruang yang akan dicoba diakomodir di site plan yang akan kita desain gitu. Nah, tadi kan dari kita kan tadi sudah ada konsep sirkulasi, terus elevated apa gitu tadi sama konsep kolamnya itu. Nah, setelah itu digabung, itu akan membentuk blok-blok seperti ini. Jadi biasanya sebelum sebelum ke site plan, kita mendetailkan bentuk, pola, posisi elemen segala macam. Itu biasanya blok seperti ini dulu. Jadi kita udah tahu, oh yang abu-abu ini akan jadi sirkulasi kita gitu. Terus ini misal ini akan jadi sirkulasi, ini akan jadi reflecting pool. Terus ini pool yang in-ground yang tadi. Nah, yang pink ini adalah area-area yang berpotensi gitu untuk kita letakkan aktivitas-aktivitas tadi gitu. Jadi kayak misal ada lawn gitu. Tadi kan yang untuk sunset spot, berarti kita harus menentukan lawn kan. Ada area hamparan rumput yang luas untuk beanbag, kursi-kursi buat nongkrong-nongkrong gitu, buat duduk-duduk, itu di mana gitu. Nah, kita tinggal lihat nih di area ini, dari blok-blok ini kita ada ide apa gitu. Nah, biasanya saya coba bagi aja gitu di awal ada tadi kan ada wisata aktivitas di daratan gitu ya, yang nggak ada aktivitas air, ada yang di kolam dan ada yang di pantai. Nah, tadi kan yang beda ketinggian itu kan di sini ya. Itu sudah di bawah ini udah ada pasir dan lain. Nah, area ini akan jadi area yang wisata pantai gitu aja. Jadi orang yang ke air gitu. Ini yang akan ke perairan. Misal wisata yang di pantai. Wisata pantai gitu, wisata pantai berarti orang biasa berjemur aja kan. Orang biasa tuh kayak main di main di air, terus nanti ada kayak ada cabana, ada sunbathing furniture gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ditaruh aja dulu seperti ini. Oh, berarti ada ini nih, ada di sini. Paling dikasih decking untuk tempat cabana atau sunbathingnya. Tuh. Terus, misal kita bagi lagi nih area sini. Ini kan kolam ya, kolam ini cukup besar. Kolam renangnya cukup besar. Berarti kolam renang kan tadi kita sudah memilah-pilah gitu ya. Kolam renang itu berarti ada cabana, ada cabana juga, ada sunbathing juga, terus ada yang sebenarnya mirip yang wisata pantai gitu, cuman fasilitasnya. Cuman dia agak lebih biasanya kalau ini itu dia lebih privacy kayak apa ya? Kita menempatkan kabana-kabana itu harus jauh-jauhan gitu. Entah jauh-jauhan atau kita harus menutup itu dengan elemen-elemen misal vegetasi atau apa. Karena memang sedikit lebih ini dibandingkan yang wisata pantai. Wisata pantai kan cukup orang ramai gitu kan. Orang ramai main di sini. Nah, orang di kolam itu biasa dia sama pasangannya, terus ini jadi kayak ada kadang itu kayak penentuan layouting cabana, kayak sunbathing dan lain-lainnya itu jadi pertimbangan gitu kalau perbedaan yang di wisata yang kolam renang ini ya, misalnya di kolam renang ini.
Nah, area-area yang bisa berpotensi dikembangkan itu termasuk juga desain-desain lanskapnya gitu. Area hijaunya itu di yang pink-pink ini gitu. Yang jadi kayak ada di antara sirkulasi-sirkulasi tadi. Nah, ini dan segala macam gitu lah. Terus yang wisata yang tadi ada open bar, terus ada lounge, itu kita bisa taruh di area sini aja. Jadi tadi si konsep elevasi itu juga menentukan fungsi ruangnya gitu, jenis-jenis ruangnya. Jadi kayak, oh orang tuh masih di elevasi ini nih, kita masih ada di atas ini. Oh berarti ini buat sunset spot, buat duduk-duduk, buat santai-santai itu di sini. Terus kayak udah kerasa, oh udah turun nih di sini, udah beda beda elevasi nih, kita udah ada di sini. Oh kolam renang, oh berarti di sini emang buat area-area kolam aja gitu. Terus nanti sini turun lagi nih, turun lagi ada sekitar 3. Jadi dari 1,5 ke 3,5 ada beda 2 meter ya. Beda lagi gitu ininya apa aktivitasnya gitu. Nah, itu biasanya kayak sketch-sketch yang tadi itu bisa di ini gitu kayak seperti ini di blok blok plan-nya gitu. Terus kita coba setelah ini biasanya kita akan belajar gitu ya gimana sih sampai bisa serapi ini bentuk-bentukannya. Kita udah tahu posisi tangga di mana, kolam 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 di mana, terus area hijaunya yang mana itu seperti ini. Jadi kita akan coba sketch gitu ya di awal. Saya coba stop share. Saya share. Terlihat nggak teman-teman? Kelihatan Kak. Kelihatan nggak? Nah, ini sebenarnya cukup ya side mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi ini kita akan mendetailkan side plan-nya gitu. Jadi kita tadi sudah menentukan gitu ya kayak elemen-elemen apa aja. Misal ada kabana, ada kolam, ada area ini dan lain-lain. Kita akan coba detailkan gitu ya di sini. Walaupun sebenarnya kalau saya sendiri ya gitu untuk mendesain tuh kadang butuh 1 hari gitu kayak 1 hari kosong banget gitu untuk bikin side plan-nya gitu untuk detail pola segala macam. Tapi share screen-nya belum terlihat. Belum ya? Izin Kak, belum terlihat Kak. Oh iya. Belum. Belum. Kalau sekarang udah kelihatan? Udah terlihat belum ya? Sudah Kak. Terima kasih. Sip, thank you. Silakan dilanjut, Iji. Oh, iya. Tunggu warnanya, Kak. Ya. Udah kelihatan kok Kak Ija. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan sih. Udah Kalau kelihatan. dari peserta. Teman-teman udah kelihatan share screen tab-nya belum ya? Belum. Coba di itu Bentar, yang jangan tadi di di stop tipe share apa dulu namanya kayaknya. itu? Tadi itu udah. Coba. Kelihatan ya? Hah? Udah. Oke, udah kelihatan Kak. Oke. Ya udah, sip. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah
di awal gitu ya. Walaupun sebenarnya konsep itu akan dari pengalaman ya, konsep setidaknya tuh di awal kita udah tahu dulu aja lah, ada bikin seperti itu. Karena pasti akan berubah lagi saat kita bikin side plan-nya, akan berubah gitu. Kita biasanya tuh ide muncul di tengah-tengah itu. Biasa kita bikin modelingnya lagi, berubah lagi gitu. Jadi, eh, jadi biasanya berubah lagi gitu di proses bikin 3D-nya gitu. Jadi pasti akan terus berproses gitu ya, proses desainnya. Jadi kita coba latihan dulu gitu ya, biasanya untuk mendefine side plan lebih detail itu biasanya seperti apa gitu ya, kayak tips-tipsnya gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman akan explore lebih jauh gitu ya dari ini, tapi saya coba sharing dikit-dikit gitu ya. Jadi, misal tadi udah ada block plan nih, kan kita udah tahu yang abu-abu ini sirkulasi, terus yang pink itu adalah area-area yang bisa dikembangkan lebih detail untuk area-area aktivitas itu tadi. Jadi kayak misal kita coba explore yang kolamnya dulu ya, yang area wisata kolam ini. Yang di kolam ini. Jadi kan tadi seperti ini ya. Salah satu konsep gitu ya di lanskap kadang-kadang misal sirkulasi gitu ya. Sirkulasi kan ini sirkulasi ya. Kalau ini kan dipotong misal ya ini kalau dipotong kan dia seperti ini ya. Sirkulasinya. Kebalik ya. Maaf. Biasanya dia akan seperti ini gitu. Nah, di lanskap itu pasti si ini tuh harus dihalang gitu. Jadi ada konsep awalnya tuh ini tuh harus jadi pembatas gitu. Apalagi kan area maaf salah ya sisi ini. Jadi kayak apalagi yang area sih tadi kan dia private, nggak private banget, tapi yang di kolam tuh kadang-kadang cabana dan shelter-shelter itu memang untuk area-area yang eh, ter tertutupi lah kalau bisa, nggak terlalu dilihat lebih mudah sama orang lain. Jadi biasa kadang kanan kiri sirkulasi itu biasanya ditutup sama jenis semak gitu, terus ada pohon dan lain-lain. Jadi itu gitu dulu konsep sirkulasi, kanan kirinya biasanya semak gitu dan lain-lain. Nah, terus kita akan coba ini di sini, di kolam ini akan ada eh eh, akan ada cabana, sel cabana, sunbathing gitu. Apa sih nyebutnya ya gitu ya, kursi-kursi jemur. Terus ada area hijau. Gitu dulu tuh biasa. Oh, ada itu tuh di dalam situ. Desainnya seperti apa? Nah, itu desainnya bisa kayak balik lagi ke pola pola yang logo tadi di awal. Itu tuh jadi biasanya tuh saya coba ini ya. Misalkan kita akan mendetailkan area sini. Satu area ini dulu. Jadi misal kita coba garis biru dulu. Nah, seperti ini. Di sini kan harus ada kabana. Kabana itu yang agak lebih lebar gitu. Kabana itu biasanya 2x2 gitu. Dia nggak terlalu besar. Kayak gazebo lah. Gazebo kecil gitu. Nah, seperti ini. Tinggal kita bikin garis-garis linear. Jadi kayak eh, biasanya, misalkan dia ada di pinggir sirkulasi. Eh, terus udah kita bikin gini nih. Misal ada eh, seperti ini area hijaunya dulu. Terus ini kita bikin garis-garis linear-linear yang tadi. Jadi desainnya tuh seperti itu. Terus ada di sini gitu. Nah, misal udah ini kayak begini. Posisinya gimana? Desainnya seperti apa gitu. Jadi kayak iya, udah gitu area ini tuh misal kayak dia jadi area semak gitu.
Nah, sketch ini nggak usah pikirin jenis semaknya dulu gitu. Jadi yang penting kita tahu area hijau gitu. Di sini area, pokoknya ini area landscape gitu lah, tanaman-tanaman gitu. Karena dia ngeblok ininya ada yang ini. Saya prinsip-prinsip desainnya tuh sama-sama aja sebenarnya sama teman-teman yang arsitektur, terus interior, grafis designer juga kadang-kadang ya gitu prinsip-prinsipnya yang entah dia ada garis-garis imajiner atau apa gitu. Nah, terus biasanya si kabananya itu ditaruh di misal sini gitu. Nah, ini juga belum skalatis ya, teman-teman. Nanti akan diskalatiskan lebih lebih detail nanti di chat gitu. Jadi nanti akan ketahuan oh posisi posisi di sini cukup berapa kabana gitu, cukup berapa sunbed yang furniture yang buat jemur dan lain-lain. Nah, itu setidaknya kita tahu dulu posisinya seperti itu. Yang perlu diperhatikan sebenarnya sih yang lebar. Ini kayak lebar. Ini kan dia planter berarti ya. Planter itu buat nanam kan, nanam vegetasi. Nah, biasanya tuh kalau planter semak biasanya minimal 1 meter gitu. Nah, itu lebarnya gitu. Apalagi kalau semak yang ditanam kayak apa namanya dia rimbun gitu. Jadi memang dia penuh. Nanti akan ada detail kayak 1 meter persegi itu akan berapa semak gitu. Jadi memang ada setiap semak akan beda-beda lebar, nyebut lanskap tuh nos. Jadi setiap 1 meter nos tuh biasa polybag gitu. Jadi setiap 1 meter persegi itu misal kita mau nanam bakung lele, 1 meter persegi itu harus ada berapa nos gitu. Jadi beda sama yang jenis misalnya apa ya kucai gitu, dia beda lagi itu kadang 1 meter perseginya jumlahnya karena ada jenis tanaman tuh yang memang dia rapat-rapat, memang sudah rapat-rapat kan, ada yang cuman satu-satu gitu. Jadi buat dia ketanam rapat-rapat itu harus menentukan 1 meter perseginya itu ada berapa nos gitu. Nanti itu akan detail nanti pas desain development gitu. Jadi misal seperti ini, jadi kayak bisa lagi ditentukan gitu, oh ini saya jadi kayak ada salah pohonnya gitu. Misal misal kita ini semak aja terus akan dikasih. Nah, tahap ini itu biasanya kalau saya ya, tahap ini tuh kayak tanam-tanam aja dulu semua. Kayak analisis itu tanamannya itu cocok di situ atau enggak itu nanti akan di pas tahap berikutnya gitu. Pas site plan itu kita coba sevisualnya aja. Misal di sini ada pohon. Eh, sini taruh pohon. Ini aja lah. Di sini taruh pohon. Jenis pohonnya juga gak usah dipikir dulu. Nanti akan ada tahap selanjutnya. Jadi setidaknya kita dapat pola-polanya dulu gitu. Soalnya di sini ada pohon gitu. Nah, terus misalnya di sini juga udah bisa kelihatan gitu kayak ininya. Misal kita di side plan tuh kayak udah coret-coret ya. Oh, misalnya ini semak. Terus ini misal kita udah ini kabana. Kabana misalnya 2x2. Terus ini pohon. Pohon peneduh. Tanda-tandain gitu aja kasar-kasar ininya. Misal ini oh ini decking gitu. Ini decking conwood. Jadi tahu nih, oh ini berarti oh ini kabana ini kotak ada bisa 3 di sini. Nah ini dek-deknya gitu yang kayak saya sebenarnya lebih senangnya pakai di kertas langsung sih, jadi garisnya nggak terlalu. Saya jarang pakai tab, jadi kayak lebih enak tuh kadang-kadang kalau pakai pulpen langsung gitu, garisnya lebih dapet. Nah kayak gini misalnya.
Nah, ini bisa nih, udah area sini udah nih, si sunbathing yang di sininya udah. Terus, ini kan mirror ya, jadi bisa aja biasanya sih kayak gitu, apalagi tadi kan pola desainnya tuh linear-linear gitu. Jadi bisa sebelah sininya bisa juga pakai eh, kayak yang mirip tadi gitu. Jadi misal miring ya. Kita coba garis pinggir dulu. Nah, kayak gini. Terus, nah ini juga yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi kayak prinsip desain itu kayak, misalkan kita udah ada patokan garis ini ya, kita harus bikin dia sejajar gitu dengan ini gitu. Jadi ada garis-garis yang jadi patokan biar lebih mudah gitu dan desainnya lebih dapat gitu. Pola unity-nya itu kena kayak gini. Bisa, oh ini jadi didetailin lagi. Ini sebenarnya juga bisa diekspor lebih jauh gitu. Ini proses, tapi sebenarnya proses explore desain side plan-nya itu ya kayak gini. Jadi memang ya saran saya sebenarnya jangan langsung ngedesain di CAD-nya gitu karena beda gitu sense apa ya. Kadang-kadang kan kalau arsitektur kita kayak ter bisa lebih mudah karena apa ya ada batasan dinding, lantai, atap gitu. Nah, di lanskap itu kan lebih cukup luas terus pandangan tuh kadang bebas gitu, nggak sekotak-kotak itu. Jadi memang harus diekspor lebih ini trial apa ya namanya, trial error terus posisi-posisi bentuk-bentuk dan lain-lain. Jadi bisa coba di sketch dulu bisa di awal. Sketchnya bagus atau enggak itu urusan belakang, tapi setidaknya kita konseptual itu kenanya tuh dapet gitu di sini. Lobet apa saya? Mudah-mudahan sampai sejauh ini teman-teman ini ya kayak bisa nangkap gitu ya dikit-dikit. Nah kayak gini. Jadi misal area eh, area hijaunya juga, jadi misal ini pohon lagi. Ini nantinya akan jadi pertimbangan pemilihan vegetasi ya. Jadi kayak misalkan ini ada pohon, terus semak ada di bawahnya, berarti oh pemilihan semaknya dia harus yang tahan naungan gitu. Entah kalau dia nggak tahan naungan, berarti pohon yang dipakai itu dia yang nggak terlalu meneduh gitu. Jadi cahaya bisa masuk gitu. Nah itu salah satu pertimbangan untuk memilih jenis-jenis vegetasinya salah satunya. Nah ini jadi nanti akan coba di ini lagi. Terus ini mirip kayak tadi lagi. Oh berarti dia masih bisa kabana lagi nih di sini. Ini misalnya sini. Nah terus ini misal deck miring-miring ya. Tapi kayak ya udahlah. Ini deck gitu. Nah terus misal setelah itu ini kita kasih lagi misal keterangan ini semak pohon. Terus ini kabana. Ini deck. Nah, misal kita udah ada nih dua sisi. Kita coba explore pola pavement sekitarnya. Itu pola-pola pavement sekitarnya ya. Jadi misal pavement itu kan yang area yang di tengah-tengah ini kan, yang abu-abu gitu kalau teman-teman lihat. Itu pavementnya. Nah, pola pavement itu kan tadi juga kita sudah ada
ketentuan di awal ya, ketentuan di awal kita linear gitu. Jadi ya udah kita pakai apa namanya? Kita pakai garis-garis linear bantuan gitu. Jadi kita ada ini. Terus oh ada di sini lagi nih. Ini seharusnya lurus nih. Nggak kena. Nah, oke. Nah, ini. Terus kita bikin garis-garis yang nyambung dengan itu. Terus kita bikin dulu aja ya kanan kiri ini di sini, terus ini di sini, terus ini. Nah, oke. Terus setelah itu kita coba ini ya, perhatiin elevasinya juga. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan di awal itu, di sini adalah elevasi 1 minus 1,5. Oh ini 1,50. Sini 0,10 minus karena 0,0-nya itu ada di dalam kan di lantai bangunannya itu, jadi dia turun 10 dulu, sini 1,5. Berarti perbedaan sirkulasi di sini sama di sini ada 1,5 meter. Berarti harus ada tangga kan? Berarti harus ada tangga di setiap ini sampai dia turun 1,5 di sini. Biasanya kalau dia ada perbedaan 1,5, saya bagi aja berarti oh dia 1,5. Kita bisa bagi 3 ini. Kita bisa bagi 3 ini. Jadi kayak misal oh ini maaf. Oh, ini kan. Ini pasti ada perbedaan di sini sama di sini. Dia turun berarti di situ kan tangganya. Kalau bisa juga dia ada turun lagi nih di sini. Terus dia bisa turun di sini nih. Nah, ini pasti akan lebih detail lagi kalau di CAD-nya. Tapi setidaknya kita tahu, oh ada beda di ketinggian. Berarti di sini dia harus turun. Harus turun. Dia 1,5. Berarti di sini, misal kalau berarti setiap itu 0, misal turun 1 tangga, misal 0,2 gitu. Berarti dia 0,2, sini turun 2 kali 0,4, udah dari 0,10, berarti di sini udah misal dia 0,50. Terus misal kita bikin, oh dia agak luas lagi, terus nanti kita bikin lagi ada 2 tangga, turun lagi, berarti oh dia di sini 0,90 gitu. Terus sampai di sini, oh misal dia udah 1,50. Nah, jumlah tangga-tangga ini nanti akan lebih kebayang gitu pas di modeling. Tapi kita coba ini dulu aja, di site-nya ini, di taruh-taruh aja dulu kalau, oh ini tuh tangga. Terus ini tinggal di ini aja ke misal oh di sini kita udah nentuin tangga berarti oh di sini juga sisi sini juga pasti dia akan turun. Di sini juga karena dia polanya linear kan. Jadi dia sama-sama gitu biasanya. Terus di sini. Nah, ini kan sirkulasi ya tengah-tengah sini. Terus ini nah area P ini juga masih bisa. Nah, ini sih penempatan kan tadi ada 2 jenis ini ya, ada yang kabana. Kabana tuh yang dia kolom gini.
Dia kolom gini kan. Dia kayak semacam kolom terus dia ada kayak horden-hordennya gitu dia. Terus sunbat itu tuh yang kayak dia cuman kayak kursi-kursi buat tiduran gitu, jemur-jemuran. Nah, itu ada dua yang akan ditaruh. Nah, ini kan udah di belakang sini. Karena memang posisi si kotak ini dia harus ada lebih tinggi dibandingkan dengan si ini. Karena orang kan pasti yang buat berjemur itu dia butuh nggak bukan di belakang kan dia jadi kayak dia posisinya itu harus memang di depan si kabana ini. Jadi kayak kita sudah nentuin nih si posisi kabana yang kolom-kolom ini kotak-kotak besar ini ada di belakang. Nah, di sini adalah posisi buat si yang kursi jemuran-jemuran ini, jemuran berjemur. Jadi kita bisa lagi nih kayak kasih oh kayak kita samain aja sih polanya. Jadi kayak misal oh ini kayak ini kita ngikutin garis imajiner di atas. Ini gitu misalnya. Karena kan dia si yang kursi ini kan dia nggak sebesar Kabana kan. Jadi kayak dia space decknya itu dia nggak perlu seluas ini seluas yang gazebo yang di atas itu. Jadi ini misal terlalu ini sih terlalu kotak. Nah, kalau gini kan kecil banget ya. Nggak skalatif sih sebenarnya tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya ini buat buat yang berjemur gitu lah, kotak-kotak gitu. Terus sampingnya juga dikasih misal area. Nah ini yang tadi dia kan dia nggak kita bikinnya itu dia nggak terlalu tutup kan sama yang tadi. Jadi kayak misal ini cuman segini. Si pola pavementnya kita tinggal di sini lagi. Gini. Ini kan dia ada tangga lagi nih di sini, berarti dia turun nih di sini. Gitu. Terus pola-polanya gini, kayak tinggal tarik-tarik lurus. Nah ini nanti pasti akan sangat kebayang pas di SketchUp ini. SketchUp tuh kadang memang kadang-kadang hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu jadinya bentukannya gitu. Itu sebenarnya susahnya tuh tapi kayak ya udahlah setidaknya semua konsep kita, ide kita yang ada di kepala dituangin dulu lah, dicoret-coret apa. Nah itu pasti akan lebih di adjust gitu di SketchUp-nya sih biasa, entah di SketchUp atau di CAD gitu. Beda-beda orang prosesnya ada dia langsung nge-sketch di CAD gitu, ada yang langsung SketchUp. Biasanya kalau kotak-kotak ini gampang sih ke SketchUp-nya, tapi biasanya yang susah tuh yang kayak yang lengkung-lengkung biasanya harus di tracing di SketchUp dulu. Nah, seperti itu. Jadi bisa ini tinggal taruh lagi seperti ini. Jadi kayak ada pohon-pohon juga seperti ini, seperti ini. Jadi ditaruh-taruh dulu aja lah. Itu kan masih konsep ini kan, konsep kita nggak tahu kita pakai vegetasi apa dan memang cocokkah di situ ada pohon atau enggak gitu. Jadi prosesnya tuh lama gitu, kelihatan di 3D, kelihatan pas kita analisis di ini. Jadi memang prosesnya tuh bolak-balik gitu. Kadang-kadang kita udah didesain tapi kita harus masih mikirin analisisnya juga gitu. Jadi memang sebaiknya seperti itu sih daripada kita nggak ngikutin alur di awal analisis dulu atau di akhir juga. Jadi saya biasanya enaknya gitu cocoknya sambil jalan gitu mikirin dia cocok atau enggak gitu. Terus eh saya coba hapus dulu ya yang tengah sini. Terus itu kita akan coba masuk. Sebenarnya ini yang kirinya itu juga bisa di mirror kayak gini sih. Si apa ininya bisa di mirror. Salah. Kayak bentukan dan lain-lainnya. Bentar ya. Terus, nah ini tinggal kita lengkapin yang sisi sini. Kita lengkapin dulu ya biar kelihatan. Habis itu kita lanjut ke kolam.
Ini jadinya sisi sini ya enggak ya? Jadi kayak ini area hijau, terus ini sunbathing gitu-gitunya. Chill banget ya itunya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kelihatan dulu. Salah ya. Harusnya ini gini ya. Ini tinggal di ini lagi kayak kayak tadi kayak ini sunbathing share gitu. Terus ini semak. Nah, itu gitu. Misal area situ udah kita coba detailing area yang kabana terus kursi-kursi di area situ kan. Terus kita akan coba masuk ke kolamnya gitu. Nah, kolam kan dia ini seperti ini ya. Jadi biasanya beda kita juga harus menentukan kedalaman kolamnya itu segimana gitu. Biasanya kalau kolam publik gitu ya, kolam publik itu enggak ada area yang buat anak-anak gitu ya, jadi yang nggak terlalu dalam sama ada yang dalam gitu. Nah, yang dalam tuh biasa kadang sampai 2 sampai 3 meter, 2,5 meter. Biasanya kalau di resort. Jadi biasanya kita eh apa coba ini sih. Biasanya kan pasti ada tangga dulu, nggak mungkin orang langsung ke bawah kolam, langsung dalam gitu. Biasanya ada transisi-transisi, ada tangga dulu berapa step gitu. Biasanya ada 5 gitu. Jadi kita akan coba ada tangga gitu. Karena posisi kolamnya ini bentuk U gini, jadi kita akan taruh bikin si tangganya itu U gitu. Jadi gini, mungkin dia akan seperti ini. Nah, kalau dia udah ada, nggak sih, kayaknya nggak sampai 5 tangga. Biasanya tuh kayak ada 3 kali ya. 3 tangga dulu gitu. Ini nggak skalatis ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini tangga gini. Terus habis itu ada biasanya untuk yang anak-anak gitu. Jadi biasanya kalau dari elevasi itu dia 1,5. Dia kan pasti akan turun 20-20 kan. Biasanya kolam sih, biasanya kalau kolam itu beda sama yang di tangga di ini. Soalnya kan orang lebih bahaya ya, orang lebih nggak ngeliat tangga di air gitu. Jadi biasanya tuh 10-15 cm. Jadi misal 15 gitu dia turun. Berarti turun 15 berarti dia satu dari 150 ke 165. 165. Terus berarti ini minus ya. Minus 180. 195. Berarti ini 2, ini elevasi dari 0,0 ini ya, bukan dari 2 meter kolamnya itu. Jadi dari 1,50 itu. 2,0. 2,1 ya, 2,1. Kalau misal kolam paling dalamnya itu 2 meter aja gitu taruh, berarti dia dia 3,5 kan di sini. Dia kan 3,5. Minus 3,5. Itu biasanya. Jadi di sini akan minus 1,65 juga, terus di sini minus 1,80. Benar kayak dia turun 15 tuh gitu ya. 1,95 gitu. Terus. Nah, ini dia langsung dalam gitu. Bisa juga sebenarnya kalau mau yang kalau yang bayinya itu buat anak-anaknya itu seperti ini, tapi jadinya paling sih kayaknya dia jangan terlalu lebar gitu. Jadi dia ngambil space banyak.
Soalnya kan kalau yang bayi itu dia bisa main di tangga-tangga ininya juga kan. Dia yang pasti nggak di sini semua gitu. Jadi eh kayak misal orang di sini kan ya paling segini lah kayaknya buat anak-anak tuh. Kayak dia lebar dari tangga turun tuh paling 1,5 gitu atau 2 meter gitu. Jadi yang ini buat yang dewasa gitu. Yang dalamnya 2 meter dari sini. Nah, kolam biasanya bisa seperti itu. Jadi yang menentukan tuh ada tangga-tangga turunnya dulu, terus ada area buat yang anak-anak, terus baru ke dewasa. Nah, itu biasa. Nah, ini sketsa-sketsa aja kan, jadi nggak usah skalatis juga. Nggak apa-apa. Terus habis itu kita lanjut ke, oh iya, biasa juga di kolam itu biar dia nggak gersang gitu ya. Jadi biasanya ada planter-planter gitu, planter-planter di kanan kiri kolam gitu. Jadi buat apa ya? Jadi kayak ada kotak-kotak buat posisi-posisi planter-planter itu bisa pakai garis-garis imajiner dari yang udah ada gini. Jadi misal ada planter yang di sini gitu. Ini di sini. Eh, Jadi ada kotak-kotak planter buat pohon sih sebenarnya. Misal dia nggak di sini. Itulah pokoknya dia sejajar sama garis ini susah. Nah, terus ada ini. Nah, ini biar kolamnya tuh dia nggak ya panas-panas amat. Walaupun sebenarnya dari kalau di landscape tuh kan mikirin maintenance ya. Kadang-kadang ya pagi-pagi dibersihin gitu. Tapi kan nanti ada syarat gitu ya, pemilihan vegetasinya juga yang di kolam jangan yang pohon yang sering gugur gitu. Kita nanti pakai misal kelapa gitu kan dia nggak terlalu sering gugurin daun kan, jadi aman sih. Paling yang harus diperhatikan ini aja lebar si planter itunya sama tingginya kan kalau misal kita mau nanam pohon, si planter itu jadi kedalamannya itu atau dia butuh tanahnya itu beda-beda tergantung misal kalau kita mau tanam pohon gitu ya misal pohon kelapa si planter ini tingginya itu harus minimal 1 meter untuk media tanamnya kalau misal kita mau semak aja gitu dia minimal harus 45 cm kalau rumput aja setidaknya itu ada 10 sampai 15 cm untuk tumbuhnya itu. Ini belum buat ada ruang drainage ya. Biasanya tuh ada drainage lagi bawahnya seperti ini. Ini buat tanahnya aja. Jadi kalau yang seperti ini kan dia pasti planter ya. Dia harus setidaknya dia ada media tanam tinggi ke bawah tuh 1 meter. Terus 1,1 gitu lebar panjang kali lebarnya gitu untuk bola akar. Kalau kalau kelapa sih nggak terlalu besar ya akarnya dia jadi nggak terlalu ini. Paling kalau pohon besar yang lebih besar gitu dia butuh ruang yang lebih besar gitu. Jadi ya itu nanti ini sebenarnya pilih yang buat vegetasi. Jadi kayak misal kita pilih yang di sini jangan pohon besar gitu karena pasti akan merusak gitu dia nggak bisa tumbuh di planter sekecil ini gitu. Kita mau bikin planter gede juga habisin ruang di kolamnya gitu. Jadi paling kita taruh-taruh simak terus nanti ada pohon kelapa gitu misal di sini, misal ini kita pakai kelapa. Terus ini planter. Kenapa kelapa? Kelapa kan sebenarnya dia di pantai itu sebagai kayak jenis vegetasi yang ini juga kan, yang apa sering dan mudah tumbuh di pinggir pantai. Ditambah kelapa kan dia nggak terlalu rindang, jadi kita masih bisa tanam semak di bawahnya gitu. Jadi cahaya matahari itu masih bisa ke semak ini. Dia kayak dia nggak terlalu nutupin eh,
nutupin cahayanya gitu. Jadi kita masih bisa leluasa nanam semak dengan mudah gitu di sini. Kalau misal kita pilih ini. Terus mungkin area sini tuh ya area kolam ya. Jadi ada space. Masih ada waktu ya. Coba Ya udah lanjut ya. cukup. Coba lanjut kayaknya area sini ya dikit. Oh ya, boleh boleh. Jadi hapus dulu. Kita coba masuk dikit. Sebenarnya prinsip desainnya sama gitu ya. Kayak kita bikin garis imajiner terus menentukan area kalau lanskap ya area ruang hijaunya itu yang mana saja. Terus yang buat naro-naro kursi, naro-naro deck gitu ada di mana gitu. Nggak hapus. Mana kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya kalau bingung. Sebenarnya ini nggak terlalu susah sih yang area sini kan dia cuman laun gitu kan buat area-area hijau gitu. Jadi nggak serumit yang ini polanya. Apakah ada cheat sheet terkait jenis karakter? Iya ada Afrizal tapi nanti kita akan coba share pas minggu depan ya, pas masuk materi gitu ya. Jadi nanti itu ada Pertemuan kedua, Rabu minggu depan atau pertemuan dua? beberapa. Pertemuan kedua ya? Iya, jadi ada jenis-jenis apa, Dwi? Pertemuan kedua atau minggu depan? Iya, pertemuan kedua. Jadi Oke. Rabu ya, Rabu berarti Rabu ya. berarti. Rabu atau nanti kayaknya sih Rabu sebetulnya Rabu soalnya materi pemilihan vegetasi itu minggu depan. Jadi nanti akan ada kayak fungsinya apa gitu kan, si fungsi tanamannya apa, jenisnya apa. Nah, kita masuk dikit di sini ya. Ini sebenarnya nggak terlalu detail sebentuk yang seperti yang di kiri, tapi terus kan ini sirkulasi ya. Ini sirkulasi yang utama itu tadi. Jadi ada sini, terus ini kita ada reflecting pool. Sebenarnya sama sih konsep reflecting pool, berarti beda kanan kiri. Kanan kirinya itu dikasih juga buat apa? Planter dia. Jadi kita ada konsep seperti ini gitu. Terus ini nggak salah ya ini sih. Nah, sebenarnya enaknya sih offline nih. Ini kalau kayak begini, misalnya kayak gitu lah. Terus ini kayak buat planter-planter. Ini terus ini di sini pohon. Jadi pasti pemilihan karena dia planter kotak-kotak gitu dia nggak terlalu besar. Pokoknya ini reflecting poolnya. Terus nanti ini tinggal, oh misal kita mau konsep reflecting poolnya tuh dia ada di kanan kirinya. Salah. Kanan kirinya pedestrian gitu. Jadi misal, oh ini tuh ada ini juga gitu. Terus nanti di pertengahan sini ada kotak-kotak lagi untuk planter. Nah kan tinggal ngikutin garis-garis imajinernya kan sebenarnya. Terus ini tinggal ini aksesnya ke situ kan. Ini sisa, ini kotak-kotak ini. Nah yang area kayak untuk bean bag gitu untuk sunset spot kan bisa di sini kan di area sini. Jadi biasanya sih ini kan misalnya kita taruhnya ini lawn kan cuma hamparan rumput gitu. Biasanya kalau walaupun dia lawn, biasa kadang ditaruh juga di sini ada kayak pohon gitu. Dia kayak tapi tersebar gitu. Jadi dia biar lebih ada naungan dikit, pohon-pohonnya tuh di sini. Terus tadi juga yang ada konsep kayak misal di ujung sirkulasi itu harus ada sesuatu gitu. Jadi misal biasanya sih saya naruh misal di sini gitu. Bisa ujung sini itu kan ini orang jalan sampai keluar sini ya. Sini tuh ada
shelter gitu atau yang ada di ujung situ. Terus ini juga di sini ada. Jadi nanti ini akan didesain sendiri gitu. Sini ada. Itu sebenarnya. Jadi kayak misal tadi ada outdoor bar, itu bisa di posisinya bisa ada di sini. Itulah, miring ya. Itulah pokoknya. Jadi itu bisa, ini kan cuma laun gitu ya, sekitar sini. Cuman sih. Jadi kayak hamparan-hamparan rumput gitu paling. Sebenarnya nanti akan biasanya pola-pola seperti ini juga akan detail terlihat gitu saat saya coba share. Ini. Eh, di side plan-nya gitu. Jadi biasanya di side plan di SketchUp. SketchUp ataupun CAD sih. Jadi misal nah, kayak seperti ini. Nah, kayak pola-pola detail seperti ini tuh akan lebih mudah pas di CAD atau SketchUp-nya gitu. Nanti tuh pas pertemuan besok juga kayaknya Rabu gitu. Seperti itu gitu. Jadi tadi kan kita udah ketemuan si bentuk-bentukan kotak-kotak itu, planter-planter seperti ini gitu, terus beda-beda ketinggian. Nah, itu nanti kita coba olah lagi detailnya minggu depan itu dari CAD gitu. Mungkin kita akan coba jelaskan dari CAD-nya gitu ya. Nah, udah jadi sih, tapi kita akan sebenarnya biar lebih kebayang elevasi dan lain-lainnya itu pasti di 3D gitu. Jadi biar enak. Nanti saya sambil jelaskan di situ. Gitu kali ya. Berarti minggu depan itu saya coba share dikit boleh ya, Dik? Jadi buat minggu depan itu kan ada detail-detail. Ya, Jadi boleh. kayak misal kayak pemilihan, kayak ada vegetasi itu syaratnya apa gitu, jenisnya apa biasanya kalau di site pantai seperti ini. Nanti saya coba share kita layout. Seharusnya ada sebenarnya sih siapa tadi yang bertanya itu. Afrizal. Cuman kita harus layout ulang ya, Dwi. Yang list-list itu nanti akan ada kayak list-list jenis vegetasi sama material. Terusnya itu sih. Mungkin kita akan share yang vegetasi sama material itu yang perkerasannya. Kayak misal andesit, terus itu andesit speknya berapa, finishingnya apa, biasa itu kayaknya akan kita share nanti. Tapi mungkin yang kita jelaskan minggu depan pemilihan yang khusus untuk yang pantai ini dulu. Kayak study case-nya yang pantai gitu. Karena pasti setiap lokasi akan beda-beda lagi tuh kayak plan selection-nya tuh beda-beda lagi. Soalnya tanaman kan kayak makhluk hidup gitu ya. Jadi kayak setiap lokasi beda lagi tuh karakteristik tanaman yang bisa di ini. Jadi nanti sama nanti mungkin minggu depan ada saya share. Sebenarnya ada sih website gitu yang bisa apa website yang bisa dipakai gitu ya untuk cari jenis tanaman gitu dan itu lengkap gitu. Saya akan coba itu kalau itu website botanical dari kebun rayanya Singapura. Jadi dia ngelis semua jenis vegetasi dan bisa dilihat karakteristiknya apa saja gitu. Jadi itu mungkin jadi salah satu opsi buat cari-cari gitu ya kalau mau pakai tanaman apa tanaman. Saya juga biasanya ngelihatnya dari situ soalnya lengkap sih sebenarnya. Tapi itu buat minggu depan. Jadi kayak milih material, terus jenis lampu, kayak posisi-posisi, dan juga mungkin untuk tutorial minggu depan itu ini ya, apa sih dulu Pak? Side plan ya? Pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Ya ini yang side warnain di Photoshop. Jadi dijelasin di awal pemilihan source-scape, material, dan lain-lain. Terus di akhir kita masuk Photoshop. Jadi biar dapat cara post-pro-nya seperti apa. Itu kayaknya ya lewat molor sebelumnya. Molor. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ingin bertanya,
boleh open mic atau di chat silahkan. Mungkin kita kasih waktu 5-10 menit. Jadi kurang lebih materi pada hari ini kayak gitu. Apa ada yang bertanya mungkin? Kalau nggak ada, paling aku cuma ngasih apa ya? Coba kasih kesimpulan. Jadi sebelum untuk memulai side plan, jadi itu ada yang bertanya nih, si Yumita. Izin bertanya Kak, nanti kita akan mempelajari perhitungan jumlah populasi tanaman berdasarkan luas lahan dan jarak tanam juga ya. Sebelumnya dosen saya sempat mengenalkan rumusnya tapi tidak diajari mendetail karena katanya waktunya tidak mencukupi. Terima kasih. Mungkin Ija, silahkan. Itu perhitungan jumlah populasi tanaman berdasarkan luas lahan dan jarak tanam. Oh, kayaknya ini ya maksudnya ya, Yudita, saya sebenarnya ada. Jadi itu tuh biasanya kayak yang ditanam apa namanya, berumpun gitu. Biasanya memang kita cantumin di gambar kerja itu luasannya saja, bukan jumlah. Jadi kayak semak itu bukan berapa jumlah semaknya, jadi meter persegi kan. Jadi yang saya coba itu tuh yang tadi saya sempat singgung tuh yang nos-nos itu. Jadi memang ini kayak seperti ini ya. Jadi satuan kan kalau di arsitektur itu kan satuannya itu meter persegi, apalagi di lari gitu ya kan, kayak hitung meter kubik. Nah, Iya. di lanskap itu biasanya sih yang seperti itu tuh semak. Nggak ada ya. Jadi misal semak ini kan kita nge-hedge kan, kita yang dicantumin itu luasannya. Jadi misal di sini ada semak gitu, luasnya itu berapa, misal ada berapa meter persegi. Kan kita nggak bisa ke nursery bilang, Pak, saya mau bakung lele 24 meter persegi. Padahal kan di nursery itu polybag gitu kan. Jadi per per satuan-satuan. Nah, itu yang nantinya akan saya cari dulu filenya ya. Jadi itu nanti yang nos itu, jadi 1 meter persegi itu dia ada berapa, bentar ya, 1 meter persegi itu ada berapa polybag. Sebenarnya istilahnya gampangnya seperti itu. 1 meter. Karena beda-beda, setiap semak tuh ada ininya sendiri, kodenya sendiri. Bentar ya, saya coba cari. Buat pastiin aja ya, Yumita, kalau maksudnya yang itu ya, kalau aku takut salah luasan per itunya juga. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, biasanya ngitung semak itu seperti ini. Jadi kayak kalau semak itu kan dia ada kode seperti ini nih. Teman-teman kalau perhatikan itu, nah ini, misal ada misal bakung lele itu 36 nos per meter kubik. Ada beda lagi yang jenis kariang ini tuh misal dia 25 nos meter persegi gitu. Jadi ada palem regu 16 meter persegi. Biasanya semakin semaknya itu kecil, dia 1 meter persegi itu semakin banyak polybagnya kan buat nanamnya. Jadi itu yang bedakan. Nah, nanti itu di setiap luasan itu ngitungnya tuh seperti ini. Jadi kayak misal tadi apa ya, misal kita bakung lele kan dia 36 nos per meter persegi. Berarti nanti dia akan penanamannya pakai pola yang ini, pola tanaman volume 36 per meter persegi. Berarti 1 meter persegi ini ada 36 polybag bakung lele. Itu jadi ada 36, sebenarnya juga nyebut dia satu pohon, kan semak itu kan dia bukan pohon. Kalau pohon kan bisa 1, 2 gitu.
kayak ngitung itunya tuh gampang. Tapi sebenarnya bisa aja kita bikin di gambar kerjanya tuh bulat-bulat gini kayak kayak ngitung, oh ini satu polybag, tapi kayak jadi apa ya, di gambar kerja tuh jadinya kalau semak terus bulat-bulat bingung gitu. Jadi biasanya dibikin hatch, terus nanti ada pola tanaman per meter perseginya. Ini 1 meter persegi. Jadi nanti ada yang pola tanam, ada yang 18 per 1 meter persegi, terus ada yang 36, ada yang 50, ada yang 25. Nah, ini yang nanti akan menentukan sebenarnya, maksudnya ditentukan oleh besar kecilnya si semak itu. Itu bukan sih Yumita maksudnya. Jadi nanti akan keluar sebenarnya buat buat berapa, kalau misal emang dibutuhin ujung-ujungnya tuh berapa polybag gitu. Tapi pengalaman ini ya sejauh ini biasanya gambar kerja sama meter persegi cukup sih, maksudnya kadang-kadang kayak diterima-terima aja kok gitu kalau misal gambar kerjanya itu per meter persegi bukan jumlah unit. Soalnya nanti juga di RAB-nya, di AHS yang sekarang itu memang juga per meter persegi gitu, bukan per polybag gitu. Jadi memang karena memang pasti ujung-ujungnya akan ke RAB kan. Jadi di AHS itu masih meter persegi gitu. Jadi biasanya ini tuh pola penanaman ini biasanya kalau mau pelaksanaan ditanam di site-nya itu. Tapi nanti dia diinin Yunita ini tanya Kak. Oke, Ini mungkin ada pertanyaan dari Alif. Untuk jenis vegetasi tadi itu websitenya apa? kita coba buka ya dikit. Coba cari dulu. Botanical. Ini sebenarnya ada bukunya. Ada buku tanamannya, tapi dia juga ngelis ada di websitenya gitu. Jadi kebun rayanya itu dia. Tapi saya coba cara plants. Oh ini ya, in naturalis kalau nggak salah. Ini itu Beetle species. Saya jarang buka lagi sih, tapi ada sebenarnya. Saya coba. Soalnya itu ada, memang ada yang hewan juga ada, terus ada ini nih. Kalau kita coba share sama bareng-bareng lihat gitu di mana. Nah, ini sebenarnya websitenya nih. Jadi tapi ada satu tab gitu yang memang jadi kayak gini nih. Tapi ini yang saya dapat hewannya. Jadi kayak gini, tapi ada satu yang Itu di bawah kayaknya ada plants di bawah ya nggak sih? mana? Di Oh, bawah ini. ya. Itu enggak sih? Nah, ini nih. Tapi ini banyak banget ini apa? Siapa tadi yang tanya? Alif. Jadi memang harus lihat satu-satu gitu mau pakai tanaman apa gitu. Jadi biasanya memang ada acuan dulu, nanti kita coba share jenis-jenis yang sering gitu ya, yang sering dipakai gitu yang ada di nursery gitu. Soalnya yang ada di Singapura ini, walaupun sebenarnya tanaman di Indo, tapi di Indo nggak ada. Dia ngambil terus dia ini terus kitanya yang nggak banyak, nggak ngembangin itu, nggak di nursery-nya tuh nggak di. Jadi kadang ya udah kita lanskap paling bagong lele lagi, palem lagi, ini lagi. Tapi ada sih sebenarnya yang lebih. Jadi setiap jenis ini itu kayak di Wikipedia aja.
Jadi setiap jenis itu ada kayak karakteristiknya gitu. Jadi dia ada eh, dia cukup dia cukup cahaya, butuh air berapa. Ada sebenarnya tuh kayaknya bukan nggak kayak gini tampilannya. Ini sih harusnya sih yang di National Park. Ini yang N Park, ini N Park. Kayak N Park Land. Oh ini kayaknya deh. Ah ini rambutan. Jadi ada misalnya ini kan flora. Biasanya sih itu ada view all species. Kita harus ini misal coastal and marine. Jadi kayak dia per area gitu. Ada ada biodiversity, terus ada yang bisa dimakan gitu, ada yang native terus ada yang misal kita pantai ya, klik pantai. Terus apa ini? Search. Nah, ini sih sebenarnya Alif, nanti boleh dilihat-lihat. Jadi ini ada beberapa kategori. Terus nanti misal kita klik ini nih kayak tanaman ini. Terus ini banyak banyak banget ini sama. Jadi misal kita buka satu nih, misal hibiscus ini. Hibiscus nanti ada penjelasannya tuh, detail sekali. Oh dia. Jadi nanti tuh dia ada penjelasan dia butuh air berapa. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil nunggu loading ini nggak? Mungkin itu pertanyaan untuk Alif. Silahkan Kita coba dicek share ini ya, websitenya. link ini. Tapi nanti kita coba akan share yang sering gitu ya, yang sering dipakai gitu di project landscape biasanya. Soalnya pasti karena ujung-ujungnya tuh yang ada di stok sebenarnya. Jadi biasa jarang kita pilih tanamannya itu bebas dulu. Biasanya kita ada data dari nursery, nanti ngeliat oh yang ada di nursery itu ini, jadi tinggal dipilih dari situ. Oke, mungkin apa ada pertanyaan lagi untuk materi pada hari ini? Karena kita akan lanjut nanti lagi di pertemuan selanjutnya di hari Rabu, gitu. Ya, mungkin Rabu tuh lebih kayak udah masuk pemilihan lebih detail. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa sebelum itu mungkin kita ini dulu deh foto bersama bagi yang bisa open kamera sebagai sesi dokumentasi aja kehadiran. Baris aku. Oke. Ini udah bisa nih kebuka dikit ya. Mm-mm. Ini nih, kayak gini, Liv. Jadi satu jenis ini tuh dia ada keterangan dia full sun. Sebenarnya ini sih ujung-ujungnya tuh vegetasi dia tuh full sun, terus dia moderate water, terus ada bunganya, terus ada yang shrubs. Sebenarnya ada lebih jelas lagi di bawah dia ada maksimum tingginya, terus ada ini. Nah, sebenarnya detail sebenarnya dia setiap tanaman itu dia ngejelasin ini. Jadi kadang kita juga sering ngelihat karakternya tuh dari web ini. Tapi ada bukunya, saya sebenarnya ada bukunya. Bisa lihat dari situ, tapi kadang ujung-ujungnya juga nggak screenshot dari sini. Gitu. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi pertanyaan itu, tadi kita coba foto